Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, AATT, sahabat karim, Masya Allah, Alhamdulillah, Idul Adha 1446 atau bertepatan di 2025. Ada yang spesial dari tahun ini. Masya Allah, ini sangat menyentuh dan menginspirasi kita semua. Kurban tahun ini spesial akan diikuti oleh seorang anak kecil, santri kita, Tanjul Karim, masih duduk di bangku SD kelas 4. Beliau adalah AA Andromeda Sabian Rusli, anak dari Bapak Tovan Rahadian. Mari simak tuturan dari keluarga Bapak Tovan Rahadian, karena ini sangat menginspirasi, menjadi motivasi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang tua dari AAS Sabian. Masya Allah, Alhamdulillah, kami sangat bersyukur diberikan anugerah oleh Allah. Seorang anak yang soleh. Meski hal kecil, tapi ini sangat membuat kami bersyukur. Awal mulanya, AA itu punya keinginan untuk makan daging sapi. AA bilang sama saya, Bu, AA ingin daging sapi. Saya langsung keinget kurban. Maaf ya, Ibu nggak bisa kurban tahun ini, belum bisa kurban karena uangnya belum cukup buat kurban. Terus tiba-tiba AA bilang, Bu, aku aja yang kurban. Terus AA ke kamar, ngambil dompet tabungannya, terus nyerahin uang segepok ke tangan saya. Nih buat kurban, Bu, gitu. Saya dari situ diam. Masya Allah, AA beneran. Iya beneran, ini AA aja yang kurban. Saya langsung manggil ayahnya, ya ini AA kasih uang buat kurban gitu. Dan ayahnya juga nggak kalah kaget sama, dan yang membuat kami sangat bersyukur karena uang itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun. Dia mengumpulkan dari uang THR, dari uang jajan, dari uang jualan, dan nggak pernah dia pakai untuk keperluan sendiri gitu. Dia selalu tabung uang itu sampai akhirnya terkumpul. Dan tadinya awalnya buat beli HP, dia pengen beli HP, tapi tiba-tiba Allah membulak-balikan hati AA sampai akhirnya diputuskan uang itu untuk berkurban. Sampai akhirnya saya sama ayahnya cari tempat untuk bisa berkurban karena AA bilangnya AA ingin kurban sapi gitu. Nah, saya menghubungi sekolahnya, tapi ternyata panitia kurban di sekolah tidak aktif. Dan tiba-tiba saya langsung teringat ke Umi Lilis di Tanjilul. Saya ngecek dari HP, sudah terisi penuh, tapi nggak tahu kenapa saya pengen WA Umi. Dan pas WA Umi, memang betul, Umi bilang, wah baru aja beberapa menit yang lalu penuh, katanya gitu. Terus kita cari lagi, yaudah Umi nggak apa-apa, kita cari lagi. Terus saya belum baca WA Umi lagi, tapi ternyata kesini kurang ini. Terus akhirnya saya baca WA, kata Umi, di situ Umi bilang, nanti Umi bilang Abi ya, barangkali mau dituker, katanya gitu. Saya nggak, antara senang tapi nggak enak ya, takutnya Umi nggak apa-apa, nanti kita cari tempat yang lain. Nggak apa-apa, nanti Umi bilang sama Abi gitu. Beberapa menit kemudian, dengan kemurahan hati Abi juga, Masya Allah, akhirnya Umi bilang, ya boleh AA Sabian kurban sapi. Dari situ saya, ayah, dan AA juga Masya Allah bahagia banget. Gak tahu tiba-tiba
ya mengucap syukur, alhamdulillah AA bisa kurban sapi, yeay katanya gitu. Kayak gitu. Sore hari, siang hari sebelum AA eh, mau keluarin uangnya buat kurban, itu ngamuk, Bi. Hari sebelum Enggak, siangnya kan AA bilang itu tuh maghrib ya, mau kurban itu. Siangnya itu AA ngamuk, Bi. Karena nggak saya kasih HP, saya kasih laptop, jadi HP nggak boleh, main laptop nggak boleh gitu. Ngamuk sampai akhirnya saya bilang sama ayahnya, ya ajakin AA jalan-jalan. Sama ayahnya diajak jalan-jalan, Bi. Terus sempat minta jajan, ayah nggak bawa uang gitu. Ya udah aku mau pulang aja. Pulang ke rumah tidur, dibangunin ngaji, nggak mau. Ngaji nggak mau. Terus udah absen terus loh, ibu malu sama Ustadz Endah. Kan gitu ya. Saya nggak mau. Udah gitu ya udah, nanti kalau udah bangun sholat ya. Nah, pas malam-malamnya tiba-tiba pas bilang mau daging yang banyak, kan saya langsung keinget ya kalau misalnya kurban itu kita dapat dagingnya banyak gitu. Terus ya langsung keinget, maaf ya tahun ini ibu nggak kurban gitu kan, gitu. Sampai sampai saya bilang, beneran, iya bener. Ayo nih, cepet simpen uangnya, nanti aku ambil lagi, nanti aku berubah pikiran loh. Gitu. Sama ayahnya, ya ayo masukin lemari. Akhirnya saya sama ayahnya sadar, Bi. Ayah selama ini tuh kadang saya bilang sama pelit banget sih ngeluarin duit seberang aja nggak mau gitu. Ternyata dari situ ya selama ini mungkin penjaga uang itu buat kurban. Tiba-tiba dari situ, ya Allah, kita kadang suka suuzon sama anak ya, Bi. Sepertinya tentara Allah yang menjaga uang itu untuk kepentingan akhirat dia gitu. Masya Allah ya, ini kita telah mendengarkan, menyimak bersama keluarga dari Pak Tovan ya. Dapat mempunyai anak yang soleh itu sebuah anugerah mahal ya, mahal sekali ya. Mudah-mudahan cerita yang barusan disampaikan oleh Pak Tovan dan Ibu ini bisa menjadi ibroh, menjadi motivasi, menjadi inspirasi kita semua. Demikian, billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.